kasih Bu. Ini masih belum bisa, saya belum bisa share screen nih Bu Enda. Iya, tengah. Remote. Oke, baik. This meeting being recorded. Baik, teman-teman sekalian, ada hambatan barangkali ya karena ada yang chatting bahwa tidak bisa kirim karena kapasitasnya besar. Ya Bu, tadi Teman-teman bisa sudah Bu. share ke YouTube. Nah, begitu habis setelah share di YouTube kan nanti diketik aja linknya. Nanti linknya yang saya buka sendiri seperti itu teman-teman ya. Jadi nanti linknya nanti kami buka sendiri. Jadi silahkan dikirim di YouTube juga. Kemarin kan saya sudah infokan bahwa memang kalau kita mau begitu harus dikirim ke YouTube atau kita pakai apa lagi namanya Google Drive. Seperti itu ya. Jadi pakai Google Drive sehingga aksesnya bagus. Belum juga bisa saya jadi host. Kenapa ya? Oke, teman-teman. Kalian kita sedikit Oke, baik. Oke. Bu Emi dulu. Oke, baik. Oke. Sebelum kita mulai, teman-teman, kita akan review dulu terkait dengan MOOC, khususnya terkait dengan isu kontemporer. Ya, sebelum kita mulai, kita akan review kembali dulu MOOC terkait dengan isu kontemporer yang Bapak Ibu sudah baca. Ya, seperti kemarin saya akan mengkonfirmasi dulu kognitifnya, khususnya C1 dan C2. Baik. Saya mulai dari Pak Fikram dulu terlebih dahulu. Pak Fikram Eka Saputra, silakan Pak. Apa yang Bapak baca di MOOC terkait dengan materi analisis isu kontemporer? Silakan. Sudah pernah baca atau tidak sama sekali membaca? Silakan Pak Fikram. Sekarang ini seperti apa kira-kira? Seperti apa trending topik sekarang ini? Apa isu-isunya yang Bapak dengar? Bagaimana Bu? Apa isu-isu yang Bapak baca di isu kontemporer? Isu apa saja? Isu apa seperti perang dingin yang terjadi sekarang ini Bu. Perang dingin seperti apa? Perang malware begitu Bu. Oke, proxy war ya mungkin. Ya, proxy war. Lanjutannya proxy war. Ya. Oke. Apa proxy war itu? Bapak tahu? Pak Yosua tahu proxy war? Perang antara dua belah pihak menggunakan teknologi Bu. Ya, jadi ada peran pihak ketiga di dalamnya. Oh ya. iya. Oke, jadi sekarang sudah tidak menggunakan perang untuk konvensional, tetapi jangan diangkat. Kalau diangkat dia mati. Awas ya, bukan menggunakan. Oke, jadi tidak menggunakan perang menggunakan senjata, tetapi dia menggunakan proaksi ya, atau dipengaruhi oleh pihak ketiga. Dan kenyataannya biasanya dilakukan aksinya, aktornya ini sudah bukan orang perorangan tetapi state atau negara ya Pak Yosua. Ya. Iya, jadi itu aja yang Bapak saya kira cukup Pak Yosua. Lalu kan Bu. Ya, terima kasih Bu. Ibu Dian Paramita.
Halo Ibu. Oke, di Ibu Dian Paramita silahkan. Ibu Dian Paramita. Baik Ibu, isu-isu kontemporer yang terjadi saat ini seperti banyaknya isu-isu seperti masalah corona, banyak yang menyebarkan hoaks seperti vaksin. Katanya dalam beberapa tahun ke depan itu akan ada efek negatif yang mengena tubuh kita, begitu Ibu. Dengar? Lalu, Bu? Bu dengarkan suara saya, Bu? Dian. Ya, Sudah? Ibu. Cukup penjelasannya? Cukup ya? Ya, oke. Lalu selanjutnya Ibu Devi. Ibu Devi Sofiana, silakan. Ya, terima kasih kesempatannya Ibu. Kalau menurut saya yang saya pelajari dari isu kontemporer, salah satu jenisnya yaitu ini cybercrime, di mana ya kejahatan cyber yang merupakan bentuk kejahatan yang terjadi dan beroperasi di dunia maya. Ya, dia menggunakan komputer, jaringan komputer dan internet. Dia menyerangnya di jaringan komputer dan internet, dan kalau tidak salah pada umumnya pelaku itu menguasai teknik komputer yang sangat tinggi, Bu. Seperti itu. Itu saja. Oke. Oke, baik. Terima kasih Bu Devi Sofiana. Selanjutnya Ibu Siti Rukmana, silakan. Ibu Siti. Baik Bu, terima kasih. Sebelumnya mungkin suara saya kurang jelas. Halo? Oke, thank you. Terima kasih, Bu. Ya. Lalu, Baik Bu. ya, oke, Ya. silakan. Sebelumnya mohon maaf Bu kalau suara saya kurang jelas karena di sini mati lampu. Nah, begini Bu, terkait yang saya pelajari di MOC itu Ibu adalah terkait mengenai isu kontemporer yang seperti dijelaskan tadi teman kita Yosua, bahwa isu kontemporer itu merupakan isu-isu yang terjadi saat ini atau isu-isu strategis yang terjadi saat ini seperti korupsi, terus proxy war, terus ada cybercrime, terus ada pencucian uang, terus penyebaran hoax. Nah, namun terjadi hal demikian karena adanya perubahan strategis dalam individual, dalam diri kita, kemudian dari keluarga, dari organisasi, kemudian dari komunitas lokal Indonesia ataupun dunia. Namun kita bisa mengatasi masalah tersebut dengan modal insani yang ada dalam diri kita, yaitu ada modal yang kita akan lakukan. Yang pertama modal intelektual, modal emosional, modal sosial, modal ketabahan, modal etika moral, dan modal kesehatan jasmani. Fisik dan jasmani. Mungkin sekian Ibu dari saya. Terima kasih. Baik, luar biasa ya penjelasannya cukup komplit. Terima kasih Bu Rukmana. Lalu Ibu Dr. Soraya, silakan. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Iya. Yang saya tangkap pada pembelajaran MOOC terkait analisis isu kontemporer yaitu adalah isu-isu kritikal yang terjadi saat ini seperti proxy war, terorisme, money laundering, radikalisme, hate speech, bullying, hoax, cybercrime. Nah, adapun cara untuk menganalisis isu-isu tersebut, kita bisa menggunakan mind mapping, kemudian fishbone, dan analisis SWOT. Untuk menapis isu-isu bisa kita menggunakan teknik USG.
Jadi kita menilai urgensinya, kemudian seriousness, tingkat keseriusannya, dan tingkat perkembangannya atau growth. Mungkin itu saja dari saya, Ibu. Terima kasih atas. Baik, terima kasih Bu Soraya, dokter ya. Lalu Ibu Fitri Sundari, Ibu, apa yang Ibu baca terkait MOOC, Bu? Silakan Bu Fitri. Terima kasih Bu atas kesempatannya Bu. Sesuai yang baca, isu kontemporer yaitu isu yang berkembang saat sekarang. Contohnya seperti radikalisme, apa namanya, dan dan money laundry Bu, dan sebagainya. Oke, baik. Terima kasih Bu Fitri. Lalu Bu Jen, silakan Bu Jen. Terima kasih kesempatannya Ibu. Kalau yang saya pelajari dari analisis isu kontemporer ini, kita diberi bagaimana sebagai calon pegawai negeri sipil, kita diberi pemahaman tentang isu-isu apa saja yang dapat mempengaruhi kehidupan bangsa dan negara, baik dari segi narkobanya, dari terorisme, dari proxy war-nya, dan sebagainya yang disebutkan teman-teman. Dan kita dipersiapkan bagaimana kita sebagai pegawai negeri sipil nanti untuk menghadapi isu-isu tersebut. Seperti yang tadi disebutkan dari Bu Rukmana, bahwa kita harus mempersiapkan diri dari segala macam modal, baik dari intelektual, dari segi fisik, dari kesehatan, dan dari segi kerohanian kita, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bu J. Pak Fikram tadi belum sempat ada suara. Silakan Pak. Itu waktunya, mohon maaf tadi terputus. Menurut saya isu kontemporer itu adalah isu yang sedang terjadi yang harus kita analisa, mencari kebenaran tentang hal atau masalah yang baru, atau kabar terkini yang masih hangat dibicarakan dan belum jelas akan kebenarannya. Yang terjadi saat ini tuh ada banyak contohnya. Misalnya tuh ada korupsi yang baru-baru terjadi. Selanjutnya di situ ada narkoba yang masih banyak di sekitaran kita, terorisme dan radikalisme, money laundering atau pencucian uang, proxy war atau saling serang server komputer. Selanjutnya mass communication yang di dalamnya ada cybercrime, hate speech, dan hoax. Yang baru-baru ini sering terjadi, apalagi di dalam yang kita rasakan yang kita alami saat ini adalah contoh di vaksin COVID-19. Selanjutnya untuk menangkis atau supaya kita ada bekal itu, kita harus punya modal yang seperti dijelaskan tadi. Selanjutnya untuk menangkisnya kita harus mengerti apa itu isu scan, kita scanning medianya, data-data yang ada, harus punya knowledge dan public private organization dan public at large. Kita harus menangkisnya juga dengan aktual, halayakan, problematik, dan selanjutnya di situ ada mind mapping juga dan fishbone diagram. Itu aja Bu dari saya. Oke, terima kasih Pak Fikram ya, cukup banyak juga yang Bapak pahami. Lalu Ibu Siti Fatimah silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik Ibu, saya akan menjelaskan sedikit mengenai isu-isu kontemporer. Menurut saya, isu kontemporer itu adalah permasalahan yang sekarang ini menjadi trending topik yang dibicarakan sekarang ini, yang lagi hangat-hangatnya di negara kita ini, yang banyak sekali contohnya, yaitu korupsi, yang kedua terorisme, yang ketiga narkoba, yang keempat money laundering, dan yang saya baca itu ada proxy war. Di mana sekarang ini yang untuk menangani atau menangkis permasalahan-permasalahan isu-isu yang di atas, kita harus memiliki modal insani yang di dalamnya meliputi ada modal intelektual, modal emosional, modal sosial, modal ketabahan, modal etika atau moral, dan modal kesehatan jasmani atau fisik.
Di samping itu, Ibu, saya juga membaca adanya isu-isu kritikal secara umum, di mana di dalamnya ada terbagi 3, yaitu ada current issue, emerging issue, ada isu potensial. Ya, itu sedikit saya bisa pahami, Ibu, dari materi isu-isu kontemporer. Ya, terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih, Bu Siti. Lalu Pak Supomo, silakan. Suaranya nggak ada, Pak Supomo. Kalau nggak ada, ininya dilepas saja, Pak, speakernya. Headsetnya maksud saya, headsetnya dilepas. Halo, Bu. Headsetnya dilepas, ya. Halo. Nah, bisa, kedengeran sudah. Halo. Iya, Pak, sudah kedengeran. Pak Supomo, saya sudah dengarkan suaranya. Halo, Bu. Sudah dengar. Saya sudah cukup mendengar, Pak, suaranya. Halo, Bu. Astagfirullah. Langsung aja, Pak, langsung saja. Halo, Bu. Halo, Bu. Saya dengar, Bu. Bisa. Oh iya. Terima kasih, Bu. Maaf ada gangguan tadi. Baik. Jadi isu kontemporer adalah isu yang terjadi saat ini atau masa kini yang sedang marak-maraknya terjadi di dunia, khususnya di Indonesia. Isu-isu yang sering terjadi itu yang sering saat ini kita lihat adalah isu narkoba, korupsi, cyber war, dan berbagai macam isu-isu di masa kini. Tapi semua isu yang terjadi itu adalah semua isu yang terjadi itu saat ini membuat kita negara Indonesia mencegah itu semua dengan cara melakukan analisis. Nah, tujuan daripada analisis itu untuk mencegah dampak negatif yang terjadi di negara kita. Kalau saya melihat bahwa yang dimaksud dengan isu kontemporer ini bukan hanya isu yang terjadi saat ini, tetapi isu yang akan terjadi masa datang. Nah, bentuk kita melihat isu itu bukan hanya isu yang saat ini yang berdampak pada negara, tetapi isu yang akan datang yang akan masuk ke negara kita dan berdampak negatif terhadap negara kita. Bentuk-bentuk penjagaannya itu makanya di sini dalam isu kontemporer ada di bagian ketiga disebutkan bahwa teknis analisis isu-isu dengan menggunakan kemampuan berpikir kritis. Nah, caranya kita berpikir kritis. Cara berpikir kritis itu bukan hanya saat ini, isu-isu kontemporer saat ini, tapi isu-isu kontemporer yang akan datang untuk mencegah agar tidak terjadi kerusakan yang besar di negara kita akibat isu-isu tersebut. Sekian, Bu. Oke, terima kasih ya Pak Supomo. Baik, ya. Lalu tadi Ibu Dian semuanya sudah ya? Oke, jadi sebelum kita masuk ke pendalaman materi terkait dengan isu kontemporer, kita mungkin putar dulu video yang teman-teman buat tadi malam ya tugasnya. Kita yang dalam bentuk podcast. Di podcast ini kalau belajar saya biasanya bagi 3. Ini bagi berapa? Bagi 2. 3 ya? Bagi 2 saja. 2. Oke, 2 kelompok. Baik, silakan untuk kelompok 1 dulu terlebih dahulu, silakan. Dika, kembalikan kita Nina ke resepsi. Satu silakan siapa ketuanya kelompok 1 berikan prolog dulu sedikit baru diputar silakan.
Pak, diputar saja lalu di share screen Pak Fikram. Jangan lupa share audio dulu baru di share ya, share screen. Jadi tekan share screen lalu di bawahnya ada share sound dan optimize for video clip. Nah, baru di share. Ya, buka dulu videonya. Oke, kita dengarkan kelompok 1. Aku ini kelompok 2, Bu. Kelompok 1 mana? Oh ya udah, kelompok 2 aja dulu. Silakan. Oh, ya. Mana yang paling cepat aja? Silakan. Siap. Iya. Suaranya tadi Warahmatullahi wabarakatuh. Sementara disiapkan Di podcast Pak Fikram kayaknya belum share sound deh. Stop share dulu deh. Stop share dulu. Stop share. Ya. Nah, lalu share ulang. Share, tekan yang hijau, terus di bawahnya di bawah sekali itu ada tulisannya kan share sound. Iya. Optimize for video clip yang lurusannya share. Iya. Nah, itu dicentang dua-duanya, Pak Fikram. Siap. Baru di-share. Silakan. Sebelum memulai podcast ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Pejuang 80 plus 20%. Sebelum memulai podcast ini, izinkan saya memperkenalkan diri kami. Kami adalah peserta Latsar CPNS Pemerintah Kabupaten Morowali Angkatan 90, Kelompok 2 dan Subkelompok 2. Perkenalkan, nama saya Fikram Eka Saputra dari Instansi Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah. Yang kedua, di sini ada Saudari Dian Paramita dari Instansi Badan Pengelola Pendapatan Daerah. Yang ketiga, ada Saudari Jaini Yurista dari Instansi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Yang keempat, ada Saudari Siti Rukmana dari Instansi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Yang terakhir, di sini ada Bapak Supomo Putra Lambeja dari Instansi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah. Kali ini, kami akan mereview nilai-nilai wawasan kebangsaan dari e-book dengan judul Pemantapan Wawasan Kebangsaan dalam Persatuan dan Kesatuan Bangsa yang disusun oleh Bapak Arif Purboyo Mukiat. Pertama-tama, izinkan saya secara ringkas apa itu wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan merupakan pemahaman masyarakat mengenal jati diri bangsanya dalam mendayagunakan segala potensi negeri untuk mencapai cita-cita dan kepentingan sosial yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Di dalam e-book tersebut, kami telah memilah masing-masing poin dan nilai yang tertera di dalamnya, dimulai dari nilai teoritis wawasan kebangsaan, nilai edukatif, nilai-nilai yang dikembangkan, dan nilai praktis di kehidupan sehari-hari. Baik, yang pertama saya silakan Ibu Dian Paramita untuk mengemukakan pendapatnya dari nilai teoritis wawasan kebangsaan. Silakan Ibu. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan nilai teoritis wawasan kebangsaan. Pada dasarnya, wawasan kebangsaan mempunyai 4 konsensus dasar sebagaimana yang telah diwariskan oleh para pendiri negara dan bangsa. Yang pertama adalah Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang ketiga Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan yang keempat Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara yang mengatur perilaku negara dalam merumuskan pola dan sistem pemerintahan, mengatur bagaimana warga negara hidup bernegara, mengatur kehidupan politik, ekonomi, dan sebagainya. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang ini merupakan hukum dasar tertulis yang tertinggi dalam penyelenggaraan negara yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh segenap bangsa Indonesia. Semua komponen bangsa, baik penyelenggara negara maupun masyarakat, wajib memahami, menghayati, dan melaksanakan seluruh ketentuan Undang-Undang Dasar secara konsisten dan konsekuen agar membawa manfaat nyata bagi bangsa dan negara. Yang ketiga, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti kita ketahui bersama, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Negara Indonesia yang mewadahi bangsa kita adalah satu kesatuan yang utuh.
Dan harus selalu kita ingat bahwa yang menyatukan kita adalah rasa kebangsaan, semangat dan tekad dalam membentuk kebangsaan. Maka kita menjadi sebuah bangsa yang utuh dan bersatu. Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Makna dari semboyan ini adalah meskipun bangsa Indonesia terdiri dari beragam suku bangsa, budaya, bahasa, agama, dan keragaman lainnya, namun kita tetap bersatu dan hidup rukun sebagai bangsa yang satu, yaitu bangsa Indonesia. Baik, terima kasih. Selanjutnya, nilai-nilai kepengembangan dalam wawasan kebangsaan yang akan disampaikan oleh Ibu Jane. Silakan Ibu, dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai yang dapat dikembangkan dari wawasan kebangsaan. Pertama itu dari Pancasila ada 5 nilai, yaitu nilai religius. Dari kelompok 1. Iya, silakan. Saya ingin menanggapi video dari kelompok 2. Sangat bagus sekali, sangat rapi, sangat penampilan person to personnya sangat rapi, kemudian penyampaian videonya juga sangat jelas dan sangat mudah untuk dipahami, Bu. Mungkin itu dari saya, mungkin teman-teman yang lain dari kelompok 1 ingin menambahkan, Bu. Terima kasih. Oke, ada yang mau menambahkan? Atau cukup? Oke, kalau gitu kita kasih wow, keren untuk kelompok 1. Wow, keren. Wow, keren. Ulang ya. Kita lihat untuk kelompok 2 lagi. Kelompok 2, kelompok 1 silakan perform. Mohon izin, Bu, sudah kedengaran videonya, Bu? Kedengaran, tidak kedengaran. Kedengaran ya? Tidak ada Dokter, suara. maaf. Stop share dulu, stop share. Ya, baik, Bu. Lalu Ibu ulangi lagi. Oke, sayang. Share, tekan yang hijau. Ya, di bawahnya itu ada share sound dan optimize for video clip. Oh, ya. Urusannya share. Ya, Ibu centang dua-duanya ya, sayang. Centang Ya, siap, Bu, dua-duanya sudah. baru share. Share. Ya, Bu. Oke, silakan. Nah, lalu Ibu kasih di bawahnya besarkan. Ya. Ya, klik yang segi 4 itu, Bu. Segi 4 yang putus-putus. Ya, klik di situ dia akan membesar. Klik situ, sayang. Klik yang ada tanda ini yang di ujung, ya. Ya. Nah, tapi suaranya belum kedengeran nih. Belum kedengaran, Bu, suaranya, iya. Suaranya belum ter-share. Mungkin teman-teman dari kelompok 1 bisa Sekali lagi, share. Bu, Izin, Bu, diulang lagi, Bu, tadi lagi. itu yang video YouTube-nya ke-mute kayaknya deh, Ibu Soraya. Oh, video YouTube-nya ke-mute yang mana? katanya Bu Dokter. Itu yang samping kiri. Oh, iya, benar-benar. Tadi, coba lihat. Oh, ke-mute, iya. Oh, iya. Oke. Ya. Oke, luar biasa. Terima kasih. Ya. Ya, terus dibesarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami peserta Latsar Kabupaten Morowali tahun 2021, angkatan 90, kelompok 2, subkelompok 1 akan menampilkan hasil dari tugas kelompok kami, yaitu bedah buku dengan tema Kesadaran Bela Negara. Nah, pada kesempatan ini kami akan melakukan bedah buku, membahas tentang substansi dari nilai edukatif, nilai praktis, dan nilai teoritis dari nilai-nilai yang dikembangkan. Ya, namun sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sebagai moderator sekaligus ketua kelompok. Nama saya Dr. Soraya Eka Hadi Putri, sarjana kedokteran, unit kerja UPT Puskesmas Bohonsuai, jabatan fungsional dokter umum. Selanjutnya saya akan memperkenalkan ke Ibu narasumber yang pertama, Ibu Siti Fatimah. Silakan Ibu.
Ya, terima kasih banyak atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Siti Fatima, unit kerja SDN POO Kecamatan Bungkus Selatan. Ya, terima kasih. Terima kasih Ibu Siti Fatima. Selanjutnya saya akan memperkenalkan moderator yang kedua, yaitu Bapak Yosua William Triutama. Silakan Pak, memperkenalkan dirinya. Ya, terima kasih. Nama saya Yosua William Triutama, Sarjana Pendidikan. Instansi tempat saya bekerja adalah SDN Tanjung Harapan, Kecamatan Menuhi Kepulauan. Wah, Bapak ini pasti banyak ikan di sana ya Pak? Ya, lumayan lah Bu, seperti itu. Baik, selanjutnya ke moderator kita yang ketiga, yaitu Ibu Fitri Sundari. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Fitri Sundari. Saya berasal dari instansi SDN Negeri Folili. Terima kasih Ibu Guru. Selanjutnya saya mempersilahkan kepada anggota kami yang keempat, narasumber yang keempat, yaitu Ibu Devi Sofiana. Silakan Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Baiklah, nama saya Devi Sofiana, SPD. Saya tugas di SD Negeri Sainoa, Kecamatan Bungkus Selatan. Terima kasih Bu atas waktunya untuk memperkenalkan diri. Nah, selanjutnya sebelum kami membedah buku, ada baiknya saya bercerita sedikit atau menjelaskan sedikit mengenai bela negara yang sudah sama-sama kita ketahui, yaitu bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Selanjutnya kita akan menggali lagi mengenai indikator nilai-nilai dasar bela negara. Nah, saya ingin bertanya dulu ini kepada Ibu narasumber yang pertama. Bu, boleh tolong dijelaskan atau boleh dipaparkan saja Bu, apa saja indikator bela negara ini Bu? Silahkan Ibu Siti Fatima. Ibu moderator, atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik, saya akan memaparkan, menjelaskan sedikit indikator yang terdapat pada kesadaran bela negara. Ya, ada 5 nilai-nilai yang akan dikembangkan. Pertama, cinta tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang kelima, kemampuan awal bela negara. Ya, dari 5 nilai tersebut, kita akan lebih rinci lagi membahas mengenai nilai edukatif, nilai teoritis, dan nilai praktis. Ya, yang pertama, cinta tanah air. Nilai edukatif, menjaga nama baik bangsa Indonesia. Adapun nilai teoritisnya, belajar dengan sungguh-sungguh agar berpartisipasi dalam bangsa dan negara. Nah, kemudian nilai praktis, bangga berbahasa Indonesia dalam lingkungan sehari-hari. Ya, itu poin pertama. Kemudian poin kedua, yaitu sadar berbangsa dan bernegara. Dapat kita lihat bahwa nilai edukatif yang kami angkat di sini yaitu menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Di mana nilai teoritisnya yaitu mengajak rekan kerja untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Di mana nilai praktisnya yaitu hadir di sekolah tepat waktu. Ya, saya kira seperti itu Ibu. Saya kembalikan. Terima kasih banyak Ibu narasumber, Ibu Siti Fatima. Jadi tadi sudah dipaparkan mengenai nilai edukatif, nilai praktis, dan nilai teoritis dari nilai-nilai dasar bela negara. Yang pertama cinta tanah air, yang kemudian yang kedua sadar berbangsa dan bernegara. Ketiga, bagaimana nih
Ibu Devi, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, nilai-nilai dasar bela negara yang ketiga, apakah nilai edukatifnya, nilai teoritisnya, dan nilai praktisnya? Silakan Bu. Oke, saya coba menjelaskan di mana setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Salah satu nilai edukatifnya yaitu yang pertama menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Baru yang kedua, mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan apa yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan nilai praktisnya yang dapat kita ambil yaitu nilai sikap dan perilaku warga negara dijiwai oleh kecintaannya kepada negara dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, beralih pada teoritis, yang pertama yaitu yang ingin saya bahas, nilai teoritis dalam membela negara ini yaitu tentunya bagian dari bangsa Indonesia yang dimana mengalami berbagai tantangan, ancaman, bahkan sampai sekarang dapat mencapai di kondisi yang saat ini. Sebagaimana termuat di dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Devi. Baik sekali penjelasannya mengenai nilai-nilai dasar bela negara. Yang ketiga yaitu setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Tadi sudah dijelaskan ada nilai edukatifnya, nilai teoritisnya, dan nilai praktisnya. Baik, yang nilai-nilai dasar keempat ini tidak kalah menariknya untuk kita simak, untuk kita ketahui. Karena terkait dengan nilai-nilai dasar bela negara yang keempat yaitu rela berkorban untuk bangsa dan negara. Nah, sebelum Bapak narasumber menjelaskan tentang nilai edukatif, nilai praktis, dan nilai teoritisnya, mungkin bisa dijelaskan dulu sedikit Pak, apa itu rela berkorban itu? Silahkan Bapak narasumber yang keempat, Bapak Yosua. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu rela berkorban untuk bangsa dan negara. Rela berkorban untuk bangsa dan negara adalah sikap bersedia mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, serta harta benda untuk kepentingan umum, sehingga pada saatnya nanti siap mengorbankan jiwa raga bagi kepentingan bangsa dan negara. Kemudian, rela berkorban untuk bangsa dan negara ini memiliki beberapa indikator, yaitu bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk kemajuan bangsa dan negara, siap membela bangsa dan negara dari berbagai macam ancaman, memiliki kepedulian terhadap keselamatan bangsa dan negara, memiliki jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negaranya, mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Baik Bu, seperti itu pemaparan singkat saya untuk rela berkorban untuk bangsa dan negara. Terima kasih. Baik para pendengar, selanjutnya kita ke indikator yang kelima di nilai-nilai dasar bela negara, yaitu memiliki kemampuan bela negara. Nah, baiklah, saya akan bertanya kepada Ibu narasumber yang keempat, yaitu Ibu Fitri Sundari. Bu, bagaimana? Apa aja nilai-nilai yang ada di indikator yang kelima ini? Apa saja nilai edukatifnya, apa saja nilai praktisnya, dan apa saja nilai teoritisnya? Silakan Ibu. Terima kasih Ibu atas kesempatan yang telah diberikan. Baiklah, nilai yang kelima adalah nilai kelima kemampuan awal bela negara, itu nilai edukatif yang bisa diambil memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensi yang tinggi. Nilai teoritisnya yaitu berusaha memahami karakter orang lain. Nilai praktis menerima kritikan dari rekan kerja maupun pasien. Baik Bu, terima kasih banyak atas penjelasannya mengenai indikator yang kelima, yaitu memiliki kemampuan bela negara. Baik para pendengar, demikian tadi penjelasan kami bedah buku dengan tema kesadaran bela negara dari Angkatan 90 peserta Latsar Kabupaten Morowali 2021, kelompok 2, subkelompok 1. Mudah-mudahan kita semua bisa
menjalankan indikator-indikator ini di kehidupan kita sehari-hari supaya kita bisa menjadi aparatur sipil negara yang berintegritas tinggi. Baiklah, kami kelompok 2, sub kelompok 1 pamit. Demikian podcast kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Nah, keren ya, videonya menarik. Oke, baik. Silakan kelompok 1 untuk memberikan tanggapan terhadap video yang disajikan oleh kelompok 1. Silakan. Ikram. Untuk videonya bagus, padat, dan jelas apa yang disampaikan dan disertakan dengan contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari, Bu. Jadi itu cukup jelas untuk dipahami. Oke, kita berikan keren untuk kelompok 2. Kita beri-applause dulu buat kita semuanya. Terima kasih ya. Tadi ini adalah nilai prakarsa, tentu prakarsa teman-teman. Jadi setiap yang diupload bukan hanya kita yang lihat, tapi seluruh dunia atau seluruh ASN aparatur di seluruh Indonesia, sehingga ini bisa menjadi adopsi dan adaptasi buat teman-teman latsar selanjutnya. Ya, baik teman-teman, kita masuk langsung ke materi kita. Oke, sebelum kita lanjut, kita ini dulu ya. Sedikit kita menggerakkan badan kita dulu, senam otot leher, ya. Oke, senam otot leher. Oke, kita akan sambil saya putarkan lagunya ya, nanti sambil ke kiri dan ke kanan. Sampai ini adalah cara membaca dengan cara yang berbeda. Kita akan membaca dari kiri, lalu ke kanan, lalu ke kiri, lalu ke kanan. Oke, kita mulai. 3, 2, 1, gelengkan kepala ke kiri. Baca. Kita melihat ke komputer berjam-jam setiap hari, MySpace, Facebook, dan Google terperangkap dalam genggaman mereka. Ke kanan. Kita silakan dibaca. Kita tidak pernah istirahat untuk melatih otot leher kita. Kelihatannya susah sekali hari ini untuk meninggalkan. Lalu ke kiri. Dokter memberikan peringatan, tetapi kita tidak peduli. Terlalu malas untuk melatih otot. Terlalu malas melatih otot. Saya menulis cerita pendek ini untuk orang-orang yang malas Saya menulis cerita pendek ini. Jadi kalau butuh latihan tidak bisa untuk melakukan sedikit langkah pegangan. Lagi. Jadi kalau butuh latihan, tapi tidak bisa meninggalkan baca ulang kalimat ini. Baca ulang kalimat ini paling tidak 3 kali sehari. Jadi kalau misalnya kita masih butuh latihan tetapi tidak bisa meninggalkan tempat duduk, maka kita akan mengulang ini sebanyak 3 kali sehari. Oke teman-teman, terima kasih partisipasinya. Lalu kita lanjut ke isu kontemporer ya. Nah, jadi setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu memahami ada 3 hal yang harus dipahami oleh peserta. Yang pertama adalah konsepsi perubahan lingkungan strategis. Kemudian yang kedua ada isu-isu strategis kontemporer. Yang ketiga adalah teknik analisis isu-isu dengan menggunakan kemampuan berpikir kritis. Nah, indikatornya juga ada 3, menjelaskan konsepsi perubahan lingkungan strategis, kemudian kesuksesan isu-isu kontemporer, dan menerapkan teknik analisis isu dengan menggunakan kemampuan berpikir kritis. Ya, teman-teman, tadi ada beberapa orang yang sudah menjelaskan terkait dengan perubahan lingkungan strategis. Nah, jadi perubahan lingkungan ini kita dimulai dari individu, kita sebagai individu atau sebagai ASN, lalu dalam lingkaran keluarga kita, lalu ada komunitas kita, community atau masyarakat, ada society, dan ada masyarakat dunia secara umum. Nah, perubahan-perubahan lingkungan ini banyak terjadi dalam diri kita sehingga kita harus adaptif terhadap berbagai masalah yang ada di Indonesia khususnya ya. Nah,
Tadi sudah dijelaskan juga bahwa untuk mengantisipasi berbagai hambatan, maka modal pribadi mengantisipasi perubahan. Seperti yang kemarin kita jelaskan bahwa ada intelektual. Kemampuan intelektual Bapak Ibu sekalian itu dinilai dari misalnya pengetahuan umum yang luas. Kemudian ada emotional quotient. Bagaimana kemudian peserta ini memiliki emosi, cerdas secara emosi. Ya, tidak gila, kemudian orangnya bisa mengendalikan diri, ya. Nah, sehingga memiliki kecerdasan emosional yang baik. Lalu kecerdasan sosial. Orang tidak bisa hanya sekedar pintar, tapi dia harus juga bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Ya, jadi secara sosial atau lingkungan sosial atau sekarang disebut dengan kompetensi socio-culture. Ya, sehingga kita mampu mengadaptasi perubahan-perubahan yang terjadi. Lalu ketabahan. Di sini juga perlu ketabahan, teman-teman. Kita harus tabah. Apapun yang terjadi, kita, do you feel good? Say. I feel good. I feel good. Ya, I kita feel harus good. tabah. Kita harus tabah untuk menghadapi segala hambatan, segala masalah yang terjadi di negara kita, khususnya sekarang ini masalah pandemi. Ya, masalah-masalah pandemi sekarang menjadi, apalagi Ibu Dokter ya, tentu menjadi garda terdepan untuk bagaimana menjadi orang yang banyak membantu orang lain untuk sembuh dari COVID, memperjuangkan diri untuk tetap bertahan hidup ya, tentu boleh dikatakan adalah pahlawan sosial ya, kemanusiaan terkait dengan kesehatan penanganan COVID. Nah, semoga ini bernilai ibadah buat Ibu Dokter ya, soalnya ini antara hidup dan mati kita pertaruhkan. Nah, walaupun itu tidak seperti kelihatan kita berperang, ya, jadi itu tadi seperti perang yang tidak nampak ya, perang tidak nampak. Jadi perang biologis orang bilang mungkin. Kita tidak pernah tahu virus itu dari mana, kemudian datangnya bagaimana. Nah, sehingga ada orang-orang seperti Dinas Kesehatan yang harus betul-betul berjuang untuk membantu masyarakat untuk menyembuhkan virus-virus seperti virus COVID atau corona COVID-19. Lalu yang tadi, etika dan moral. Ketika orang tidak seperti yang kita cerita kemarin, ketika orang pintar tapi tidak punya etik, juga sama saja. Tidak bisa merubah sesuatu atau mengatasi perubahan. Lalu kesehatan yang kemudian kesehatan. Kalau kita sakit mempengaruhi seluruh kompetensi, mulai dari intelektual, spiritual, sosial, ketabahan dan semuanya. Nah, lalu spiritual yang kemarin kita cerita bahwa spiritual adalah ranah tertinggi dari kompetensi. Ketika orang sudah mampu membedakan yang mana yang baik dan mana yang benar, ya. Oke. Kalau misalnya Pak Yosua, kalau berdasarkan teori ini, berdasarkan teori kebutuhan fisiologis, kira-kira Pak Yosua berada pada tahap yang mana? Kira-kira Pak Yosua berada pada tahap yang mana? Apakah Bapak quitters, tidak mampu menghadapi tantangan dan lari dari masalah? Atau Bapak campers, kebutuhan rasa aman, berusaha menghadapi tantangan tetapi tidak mau mengatasi masalah? Atau climbers, pandang menyerah, produktif, dan visioner? Menurut Pak Yosua, Bapak di mana posisinya? Ibaratnya kita naik gunung, Bapak di tengah, di bawah, atau di atas? Pak Yosua? Kalau saya Bu, kadang-kadang antara campers dan climbers Ibu. Oke. Kadang-kadang kita masih ragu-ragu, Pak ya, tidak mau mengatasi masalah. Jadi berusaha menghadapi. Tapi kita berusaha menghadapi tantangan, begitu ya Pak? Iya Ibu. Baik, terima kasih Pak Yosua. Lalu Ibu Soraya, Bu Dokter Soraya yang mana kira-kira? Terima kasih Bu atas suaranya di mana? Suaranya saya nggak dapat dengar ya. Apa jaringan saya ya? Butuh memupuk lagi rasa-rasa percaya diri begitu mungkin Bu. Iya, percaya diri. Ya, tetapi pasti kita sekarang harus pada climbers ya.
kita harus butuh kasih sayang, penghargaan, dan aktualisasi. Sehingga kita harus pantang menyerah dan produktif dan visioner ya Bu Dokter ya. Baik, terima kasih Bu. Lalu Ibu Jen. Ibu Jen, silakan Bu. Menurut Ibu Jen di posisi mana? Menurut saya di climbers. Climbers. Kenapa Ibu climbers? Karena mengingat perjuangan mengikuti tes CPNS ini untuk pertama kali ke Mopal itu pas tes. Jadi saya rasa perjuangannya sementara terus ini mengaktualisasi diri. Oke, luar biasa ya Bu ya. Selalu berapa kali Ibu tes baru lulus PNS? 2 kali. 2. Luar biasa itu Bu. Ada orang sampai 7 kali loh Bu. Ada sampai 10 kali ya. Bersyukur. Oke Bu Jen, terima kasih Bu. Lalu Pak Fikram. Pak Fikram yang mana Pak? Bu, kalau saya sebenarnya semuanya bisa kita dapatkan, tapi untuk saat ini di climbers sih Bu, karena kita memang harus dituntut menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya, harus mampu menghadapi segala masalah yang ada, dan harusnya pantang menyerah, produktif juga dan visioner ke depannya. Tapi bukan berarti yang lainnya itu kayak campers dan quitters itu betul-betul buruk, karena ada pasti mentalnya kita pada saat itu mungkin butuh kerasa aman karena kita ragu atas diri kita sendiri, dan untuk quitters menurut saya itu masih wajar. Masih wajar jika benar-benar itu masalah tidak sesuai dengan bidang kita, dan kalau kita lakukan akan memakan waktu yang sangat lama. Itu menurut saya, Bu. Oke. Ya, betul Pak ya, Pak Fikram. Jadi kalau misalnya kita dipaksakan untuk bisa semuanya, dan kemudian kita tidak sesuai dengan apalagi nih namanya, biasanya kan begitu ya di kabupaten khususnya. Iya, kita Bu. Melamar apa, ditempatkan di mana. Iya Pak ya? Iya betul Bu. Jadi kita kadang-kadang yang kita harus terima, akhirnya jadi kita campers. Yang penting rasa aman saja, ya udahlah kita terima sajalah daripada nanti kita dicap atau dan seterusnya. Nah, padahal kita sebenarnya harus memperjuangkan itu, harusnya ya Pak Fikram ya. Harusnya kita memperjuangkan apa yang sesuai dengan apa yang kita kerjakan, sehingga nanti the right man on the right place. Ya. Oke Pak Fikram, terima kasih. Ibu Dian Paramita, kira-kira Ibu Dian Paramita yang mana Bu? Kalau saya Ibu sepertinya di antara campers dan climbers juga, tapi bukan berarti saya tidak mau mengatasi masalah. Tetap mau berjuang juga supaya bisa mengatasi masalah. Baik, luar biasa ya Bu ya. Jadi tidak lari dari masalah ya Bu ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Dian. Ibu Devi, kalau Bu Devi sendiri bagaimana Bu? Iya, kalau saya mungkin hampir sama kayak Ibu Dian, masih di antara campers dan climbers, karena pada dasarnya kami tahu kami ditempatkan di pulau yang mengharuskan kami harus pantang menyerah, benar-benar pantang menyerah, karena saya bukan anak pantai, saya anak gunung yang tiba-tiba ditaruh di pulau. Jadi climbers, tapi kadang-kadang ada suatu kondisi yang membuat kami harus stuck di campers, tapi bukan berarti tidak menyelesaikan masalah, Bu. Kami tetap mencari itu untuk dapat mengatasi masalah seperti itu. Oke, Bu Devi ya. Jadi itu namanya perjuangan Bu ya. Itu kan disebut dengan guru garis depan, enggak Bu? Tapi guru garis depan kan pendapatannya beda dengan guru biasa, ya kan Bu? Pendapatannya nanti akan beda, apalagi sudah sertifikasi, ya Bu. Nanti Ibu Devi menabung saja dulu, nanti kalau sudah kaya baru pindah ke kota. Ya, terima kasih Bu. Oke, baik. Terus berusaha Ibu. Jadi jadilah produktif, jadilah guru produktif dan visioner. Terima kasih Bu Devi. Lalu Ibu Siti Rukmana, silakan Bu. Baik. Kalau saya Bu sekarang berada di posisi climbers karena memang saya Bu orangnya pantang menyerah, terus produktif, dan memang saya selalu ingin melakukan sesuatu yang baru, inovatif. Namun Bu, namanya juga manusia, kadang kita hilaf. Saya kadang berada di campers Bu, berusaha menghadapi tantangan tapi tidak mengatasi masalah. Iya, baik. Artinya masih dalam posisi yang positif seperti yang disampaikan Pak Fikram tadi.
Artinya bukan berarti kita tidak mau mengatasi masalah, tetapi kita cari rasa aman saja. Ya, oke, terima kasih Ibu Rukmana. Lalu Ibu Fitri Sundari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya Bu sekarang berada di posisi klaim karena saya ingat perjuangan sampai titik ini sangat-sangat sangat-sangat butuh perjuangan Bu. Betul, Jadi, luar biasa. Iya, luar biasa Bu. Jadi saya berusaha untuk semangat. Mudah-mudahan apa yang saya cita-citakan selama ini bisa tercapai. Amin. Iya, baik. Terima kasih. Main tembak-tembak sudah, anaknya mau main tembak-tembak, kasihan. Aduh. Lalu siapa ya, Pak? Ibu Siti Fatimah sudah tadi belum ya? Bu Siti Fatimah. Bu Siti. Sudah ya, Bu Siti? Halo. Ya, silakan Bu. Makasih Bu. Menurut saya sekarang ini berada di posisi Klimbers. Saya orangnya pantang menyerah, produktif dan visioner. Harus itu. Di mana saya sekarang berada di pulau, di mana kita ketahui di pulau itu bolehlah dibilang pendidikannya kalau mau dibilang standar, ya bolehlah Ibu. Sebagai pengalaman saya berapa bulan kemarin, kita harus produktif dan menjadi visioner. Karena kalau tidak, sebagai seorang bila bisa dibilanglah menjadi seorang teladan dari siswa-siswanya kita. Jadi kita harus produktif, menciptakan inovatif supaya mereka bisa tertarik dan menarik perhatian mereka supaya bisa ikut aktif dalam kita bilanglah misalnya dalam proses pembelajaran Ibu. Iya, terima kasih. Oke, terima kasih Ibu. Terus membuat sesuatu hal yang baru, produktif, visioner, sehingga anak-anak mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya Bu ya. Oke, terima kasih. Lalu terakhir Pak Supomo. Ya, terima kasih Bu. Kalau saya melihat ini sifatnya subjektif ya Bu. Ya. Kadang kita di Cambers, kadang juga kita di Campers. Tergantung bidang tugas, bukan memang sifat manusia itu dia tidak bisa mengetahui semuanya. Dia itu dia hanya ahli di satu bidang, makanya orang ahli itu hanya menguasai satu bidang, dia tidak semua yang menguasai semua bidang. Jadi terkadang saya itu di Campers tergantung bidang saya, tetapi kadang juga di Campers tergantung tugas yang diberikan itu bukan di passion saya Bu. Jadi kadang itu dia fluktuatif. Terkadang saya di Campers maupun kadang juga di Campers. Itu. Ya. Baik, tidak masalah Pak ya, sepanjang nanti Bapak terus produktif dan terus visioner, jadi mau menyelesaikan semua masalah satu persatu. Nanti diaktualisasi juga seperti itu. Nanti kita akan menapis isu nanti supaya kita bisa selesaikan dulu yang memang paling bermasalah. Berikut juga dengan nanti yang akan kita bahas nanti setelah ini ya. Oke, baik, terima kasih teman-teman tadi atas penyampaiannya terkait dengan bagaimana kita mengenali diri kita sendiri. Baik, kita akan masuk kepada apa isu kontemporer itu. Jadi isu-isunya ada beragam isu. Nah, kita akan mulai dari isu yang mengancam dunia, ya. Isu yang mengancam dunia adalah salah satunya kelangkaan energi. Ada global warming, lalu ada kelangkaan pangan dan air. Kemudian ada perkembangan teknologi dan informasi. Walaupun perkembangan teknologi informasi ini adalah dampaknya adalah ada yang positif dan tentu juga ada yang negatif, ya. Kita akan bahas sedikit satu persatu terkait dengan apa yang menjadi ancaman dunia. Ancaman dunia saat ini adalah adanya kelangkaan energi fosil, ya. Energi fosil dunia diperkirakan akan habis tahun 2056, ya. Sekarang energi fosil di Indonesia sudah mulai habis dan diperkirakan 2024 habis. Nah, jadi di tahun 2035 diperkirakan bahwa konsumsi energi naik 41%.
Sehingga yang terjadi bahwa kita membutuhkan bioenergi. Nah, karena kita akan mendapatkan energi fosil dunia habis itu kira-kira pada tahun 2056 apabila kita tidak menemukan cara baru untuk mendapatkan bioenergi. Nah, itu adalah tadi isu pertama yang saya sampaikan berdasarkan fakta dan data. Ya. Lalu kita lihat teori Malthus tahun 78 dikatakan bahwa jumlah makanan, jumlah penduduk meningkat seperti deret ukur. Nah, kita lihat pada kurva di tengah itu sedang pada posisi titik kritis. Jadi jumlah penduduk meningkat seperti deret ukur, ketersediaan makanan meningkat seperti deret hitung. Ya. Lalu kita lihat lagi pertumbuhan penduduk dunia. Nah, di dalam 6 hari bertambah 1 miliar orang. Ya, di seluruh dunia ya teman-teman, dalam 6 hari bertambah 1 miliar. Nah, sehingga pada tahun 2023 maka diperkirakan pertumbuhan penduduk dunia itu 9 miliar ya, seperti itu. Bapak Ibu, sini ada teman-teman yang kelahiran 95 sampai kelahiran 2009, raise hand. Coba saya lihat raise hand teman-teman yang kelahiran 95-2009. Ada Fikram. Fikram tahun berapa, Dek? 96 saya, Bu. 96. Oke, Yosua? 97, Ibu. Oke, Dian? 97, Bu. Buruk mana? 95, Bu. 95. Oke, teman-teman yang Z generation ini baru asumsi ya, tidak semuanya juga seperti itu. Dikatakan bahwa generasi Z adalah generasi yang memang lahir dengan teknologi yang sudah canggih. Sehingga mereka memang secara intelektual sangat baik sekali ya, sangat baik dan orangnya cepat belajar. Hanya saja dikatakan bahwa generasi Z ini masih harus dilatih soft skill-nya. Ya, masih harus dilatih soft skill-nya. Sehingga bahwa tidak cukup hanya pintar. Orang harus memiliki integriti yang baik, kemudian punya daya kemampuan socio-culture juga. Nah, sehingga teman-teman kalau generasi Z tadi ada beberapa orang, kalau teman-teman tidak mau dikatakan generasi yang artinya tidak mau memperbaiki diri secara soft skill atau tidak mau menghargai orang lain yang lebih tua misalnya, maka generasi Z ini adalah salah satu ancaman. Ya, ancaman. Tapi walaupun saya tahu bahwa tidak semuanya seperti itu. Lalu titik kritis ketersediaan pangan juga ya, bahwa populasi terus meningkat, kebutuhan akan pangan tentu terus juga meningkat. Nah, kita lihat lagi kapasitas bumi. Dengan standar hidupnya masing-masing, idealnya bumi hanya mampu menampung 3-4 miliar manusia. Lalu ini juga ancaman selanjutnya bahwa memang kita adalah negara yang kaya. Kita memiliki banyak kekayaan alam. Tetapi ternyata ini adalah ancaman. Kenapa? Karena posisi geografis Indonesia. Kita punya kekayaan alam hayati, khususnya di Morowali ya. Morowali ada tambang batubara, ada tambang nikel, ada galian C, ada macam-macam. Ada hewan, apalagi namanya piaraan, ada hutan, ada sawit dan seterusnya. Nah, kita lihat Indonesia secara umum. Kita lihat komoditas karet. Lahan perkebunan karet terluas di dunia 3,4 juta hektar. Pengekspor karet terbesar di dunia 3,1 juta ton pada tahun 2013. Ya. Lalu komoditas kelapa sawit. Luas perkebunan kelapa sawit itu kira-kira 7,9 juta hektar. Penyumbang devisa negara terbesar kedua setelah migas. Jadi USD-nya itu sekitar 4,1 miliar ya, atau 167 rupiah kalau dirupiahkan.
Peningkatan jumlah middle class Indonesia telah menyalip Malaysia sebagai negara pengekspor minyak sawit terbesar di dunia sejak 2012. Nah, jadi 2020, 40 juta ton CPO per tahun fokus untuk energi hayati, biofuel mengurangi emisi karbon. Nah, jadi Indonesia menjadi negara produsen biofuel terbesar di Indonesia. Belum lagi yang saya cerita tadi ya, kita punya nikel, kita punya emas, kita punya batu bara, dan seterusnya. Cadangan gas alam kita sekarang sisa 153,45 triliun kubik feet. Cadangan batu bara 136 miliar ton. Nah, sehingga semua negara ingin menguasai sumber daya alam Indonesia. Kita lihat di Morowali begitu banyak orang asing datang untuk bekerja di Morowali. Nah, tapi tidak juga banyak, ada juga beberapa orang yang dari orang Indonesia juga, misalnya dari Jawa ke Morowali, dari selatan ke Morowali. Nah, ini karena kenapa bahwa Morowali ini adalah memiliki sumber daya alam yang seksi, ya, sehingga semua orang melirik untuk melakukan investasi di Morowali. Nah, selanjutnya ada perkembangan teknologi, kemudian ada wilayah penduduk, krisis energi, terbatasnya ketersediaan pangan, menyebabkan pergeseran latar belakang dan lokasi konflik ke dunia ekuator. Inilah ancaman nyata bagi bangsa Indonesia. Nah, tren saat ini bergeser, tadi sudah dijelaskan oleh beberapa teman kita di awal, bahwa tren perang ini saat ini bergeser dari perang energi menjadi perang pangan, air, dan energi, bioenergi di sekitar khatulistiwa. Nah, jadi memang perang konvensional ini sudah hampir tidak ada kita lihat, yang ada adalah perang non-konvensional. Di mana ancaman nyata bagi Indonesia melalui invasi kuat militer. Jadi sekarang bukan lagi tadi saya sampaikan melalui invasi kuat militer negara asing. Perang saat ini merupakan perang non-konvensional yang menyerang seluruh aspek kehidupan, baik ilmu politik, sosial budaya, ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi. Pertanyaan saya, apakah proxy war ada di Indonesia? Pak Yosua, apakah proxy war ada di Indonesia? Mic-nya, Pak. Ada, Ibu. Contohnya seperti apa, Pak? Kira-kira, Pak? Contohnya seperti KKB yang ada di Papua, Ibu. Iya, seperti apa itu, Pak? Di Papua. Bisa diceritakan sedikit case-nya? Seperti yang di Papua itu, saya rasa di Papua itu ada yang menjadi dalang dari perang yang ada di Papua sekarang. Ya, oke. Kira-kira Bapak tahu siapa yang mendalangi itu atau data dan informasinya kurang jelas? Masih kurang jelas sih data dan informasinya. Oke, tapi Bapak identifikasi bahwa itu adalah proxy war ya? Iya, iya Bu. Oke, baik. Nah, itulah tadi teman-teman, mungkin kita agak ragu-ragu. Kenapa? Kenapa kita kan mau ragu-ragu? Karena tidak ada fakta dan data. Ya, jadi nanti teman-teman, kalau kita nanti akan men-scan isu, nah kita isu-isu yang kita ambil benar-benar yang memiliki data yang valid. Ya, data yang valid. Scan isu, mencari isu-isu yang sesuai ya. Baik, terima kasih Pak Yosua. Lalu kita melihat siapa lawan, tidak tahu sekarang siapa lawan, siapa kawan. Yang tadi saya cerita bahwa ini bukan lagi dikendalikan oleh orang-orang per orang, tapi dilakukan dan dikendalikan oleh stage atau negara. Nah, peran pemimpin sangat strategis untuk menentukan keberhasilan negara ini ya. Lalu kita lihat Timor Timor. Lepasnya Timor Timor juga menjadi salah satu isu yang cukup menyesakkan dada karena ternyata Timor Timor juga adalah wilayah yang mendatangkan devisa negara cukup besar dari sektor perminyakan. Lalu kita lihat ada beberapa demo-demo di mana-mana mengajukan intimidasi dengan cara intimidasi. Nah,
kasus yang ada juga di korupsi. Pelayanan publik dikorupsi, infrastruktur dikorupsi, keamanan dikorupsi, kebebasan berekspresi dikorupsi, dan korupsi akhirnya merajalela di Indonesia. Akhirnya banyak yang membuat komik-komik teori evolusi Darwin yang mainstream dan seterusnya ya. Kabur, jadi kalau sudah mencuri uang negara maka kabur ke luar negeri. Nah ini mungkin hanya joke saja sehingga orang akan menjadi preventif supaya orang tidak korupsi. Nah, teman-teman, organisasi ini bertujuan agar tidak hanya menjadi mimpi belaka. Jadi selama korupsi masih menyertai dalam setiap proses pencapaian, maka tidak akan kita menemukan keberhasilan. Ya. Indonesia banyak potensi dan keunggulan, tetapi tidak digunakan untuk bersatu, justru digunakan untuk saling bertentangan. Kita harus bijak dan bersatu. Mengapa ancaman ke depan semakin nyata dan perlu antisipasi sejak dini. Teman-teman, untuk mengantisipasi itu kita perlu peran dan fungsi kita sebagai ASN. Oke, peran dan fungsi kita sebagai pegawai ASN. Satu, kita sebagai iron stock ya. Pegawai ASN itu harus bisa menjadi pengganti orang-orang yang memimpin di pemerintahan nantinya. Yang berarti pegawai ASN akan menjadi generasi penerus untuk memimpin bangsa ini nantinya. Lalu yang kedua akan menjadi agen of change, di mana dituntut untuk menjadi agen perubahan. Di sini maksudnya, jika ada sesuatu yang terjadi di lingkungan sekitar dan itu ternyata salah, pegawai ASN dituntut untuk merubahnya sesuai dengan harapannya yang sesungguhnya. Lalu ada social control. Social control di sini adalah kita harus mampu mengontrol sosial yang ada di lingkungan sekitar kita. Jadi kita selain pintar di bidang akademis, pegawai ASN juga harus pintar dalam bersosialisasi dengan masyarakat. Lalu moral force. Moral force diwajibkan untuk menjaga moral-moral yang sudah ada. Jika di lingkungan sekitar kita terjadi hal-hal yang tidak bermoral, maka pegawai ASN dituntut untuk merubah serta meluruskan kembali sesuai dengan apa yang diharapkan. Baik, jadi di sini perlu mewujudkan kesamaan persepsi tentang ancaman dan solusi semua komponen masyarakat. Nah, adik-adik sekalian, nanti tadi beberapa isu yang sudah kita bahas tadi. Nah, oleh karenanya dari beberapa isu kita akan mencoba nanti menggunakan alat analisis. Ya. Alat analisis ini juga nanti akan kita gunakan untuk alat analisis aktualisasi. Ya, alat analisis aktualisasi. Nanti melalui Pak Ikram saya akan kirimkan contohnya bagaimana penggunaan alat itu, Pak ya. Penggunaan alat itu. Jadi kita akan coba dulu identifikasi. Nah, tadi kan saya sudah jelaskan bahwa kita nantinya akan kita akan men-scan isu. Apa saja isu-isu tadi yang saya sampaikan, seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, tapi isu yang kita akan ambil ini adalah kita akan scanning apakah itu dari penelusuran sumber-sumber informasi isu dari media seperti surat kabar, majalah, publikasi, jurnal, dan media lainnya. Jadi teman-teman, maksudnya gini, isu scan itu adalah bagaimana kita mengidentifikasi masalah itu dari media scanning. Maksudnya. Nah, jadi misalnya teman-teman lihat di majalah atau di surat kabar, oh bahwa misalnya siapa yang update sekarang itu ya, kasus apa? Oh terjadi korupsi di lembaga kejaksaan misalnya. Itu pada tanggal berapa di mana? Itu kan ada di surat kabar. Jadi jelas datanya. Nah, lalu kita akan existing data, kondisi saat ini, data saat ini yaitu menelusuri survei, polling, dokumen resmi, dan seterusnya. Lalu kita analisis. Lalu ada knowledge others, seperti misalnya ada profesional yang kita kenal, kita bisa wawancara, atau kita melalui komisi independen seperti ombudsman, masjid, gereja, atau institusi bisnis lainnya ya.
atau melalui masyarakat luar yang menyadari akan adanya satu isu secara langsung atau tidak langsung terdampak keberadaan isu tersebut. Nah, jadi isu-isu tadi kan banyak gitu ya. Nah, yang saya maksud kayak ada korupsi, proxy war. Nah, supaya dia tidak mengadah-ngada, kita harus berdasarkan data. Ya, supaya itu tidak menjadi fitnah dan hoax, kita harus berbasis data. Nah, ini cara kita mengidentifikasi. Boleh juga berdasarkan pengamatan kita, tapi pengamatannya harus berdasarkan data yang valid. Oke? Setelah kita scan isunya, lalu kita akan harus memiliki kemampuan menetapkan isu. Cara menetapkan isu adalah kita harus peduli terhadap masalah di organisasi kita dan mampu memetakan hubungan kasualitasnya. Lalu kita akan melakukan problem solving yang mampu mengembangkan dan memilih alternatif dan mampu memetakan aktor terkait peran masing-masing, peran kita masing-masing ya. Lalu analisis, mampu berpikir konseptual, mengaitkan dengan substansi mata pelatihan dan mampu mengidentifikasi dampak dan manfaat dari sebuah pilihan. Nah, teman-teman sekalian, saya akan coba kirimkan dulu Pak Ikram ya. Kita akan latihan menggunakan alat analisisnya. Oke, saya kirim ke Pak Ikram. Nanti Pak Ikram akan teruskan ke grup ya. Mana ya Pak Ikram kemarin ya? Baik. Pak oke. Oke, teruskan Pak ke mana sih Kuma? Hilang. Sudah Pak Ikram? Tinggal di kamar sudah. Tunggu nak, satu kali belum, setengah jam lagi. Kalau sudah, teman-teman kita hanya masuk ke analisisnya saja, alat analisisnya, penggunaan alat analisisnya. Ya, jadi kita buka halaman 16 yang bab 3. Di situ ada analisis isu aktual. Ya. Kita akan mencoba untuk menggunakan APKL untuk menapis masalah. Ya, jadi teknik analisis ini kita sebut nanti menggunakan APKL, proses analisis isu menggunakan alat bantu penetapan dari kualitas isu APKL dengan rentang kita bisa skor 1 sampai 10 atau 1 sampai 5. Ya, abaikan saja yang lain, kita hanya masuk, kita akan mencoba menggunakan alat analisisnya ya. Ada yang halaman 16 bab 3 teknik analisis. Ya. Teknik analisis di situ dilihat kalau aktual berarti benar-benar. Kalau dia kehalayakan, isu yang menyangkut hajat hidup banyak. Kalau problematik, isu yang memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan segera solusinya. Kemudian kelayakan adalah isu yang masuk akal serta realistis serta relevan untuk inisiatif pemecahan masalahnya. Teman-teman sekalian, saya akan stop share dulu, lalu kita akan coba buat kita scan isu dulu, cari isu di internet. Misalnya isu apa yang mau kita angkat? Isu COVID ya, misalnya isu atau apa? Isu
isu korupsi dana COVID. Nah, jadi teman-teman kita pakai whiteboard ya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita mulai dari adanya terdakwa kasus bansos COVID Matius Joko divonis 9 tahun penjara. Ya, itu namanya saya scan isu. Saya scan isu dari koran kompasdigital.com pada tanggal 1 September 2021. Nah, ini salah satu isu yang akan saya ambil. Nah, anggaplah itu yang saya anggap paling kontemporer untuk kita bahas. Maka isunya adalah terdakwa kasus korupsi bansos COVID-19. Maka kita akan cari beberapa masalahnya. Apa masalah dari COVID-19 ini? Jadi apa kira-kira masalahnya? Ayo teman-teman, apa masalahnya? Masalahnya, Bu, izin? Iya. Masalahnya bisa dari jasa petugas kesehatan yang belum dibayar, Bu. Salah satu masalah apa, Bu? yang Dana kesehatan yang belum dibayar. Dana petugas kesehatan. Oke. Jasa petugas kesehatan. Petugas kesehatan penanganan COVID yang belum dibayar. Dibayarkan. Iya, betul, Bu. Oke, petugas, iya. Agak curhat sedikit, Bu. Ya, tidak apa-apa. Ya, oke. Lalu apalagi masalahnya? Nah, jadi ini disebut dengan kriterianya ya. Ini disebut dengan masalah atau isunya. Ya, belum dibayarkan. Ini adalah masalah atau isunya. Lalu apalagi masalahnya selanjutnya? Kurangnya alat APD, Bu. Kurangnya alat APD. Iya. Alat APD buat siapa? Buat perawat, buat tenaga medis. Buat perawat. Oke, buat tenaga medis. Apalagi? Dari bantuan sosial yang tidak sesuai. Bantuan sosial yang ke masyarakat. Sesuai dengan masyarakat. Oke, lalu apalagi? Dampak-dampak dari korupsi yang dilakukan oleh yang tadi, anggaplah 3 saja dulu isunya ya, anggaplah isunya cuma 3. Nah, lalu kita akan APKL kan. Jadi teman-teman kita akan, kalau aktual tadi apa Dek? Kalau aktual benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. Hangat dibicarakan atau tidak? Kalau dia hangat dibicarakan, dia kita kasih Likert 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Nah, jadi kalau sangat dibicarakan, itu berarti poinnya 5. Kalau dibicarakan, poinnya 4. Kalau cukup dibicarakan, poinnya 3. Kalau kita katakan bahwa tidak dibicarakan, poinnya 2. Kalau sangat tidak dibicarakan, poinnya 1. Ya, skala Likert tadi 5. Bagaimana kita melihat itu? Kita akan scanning lagi dari kondisi saat ini, kemudian pengamatan kita. Maka kita mengkategorikannya. Nah, kita lihat dulu untuk jasa petugas COVID. Nilainya berapa? 5, 4, 3, 2, 1. Berapa nilainya? Aktualnya? Aktualnya, Dok? 4. 4, Bu. 4. Aktualnya 4, ya. Terus aktual APKL problematik, apakah dia problematik? Problematik itu adalah
isu yang memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan segera solusinya. Berapa nilainya? 5 sih, Bu. 5 ya. Oke, misalnya nilainya 5. Kalau APK-nya kehalayakan, yaitu isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Nilainya 4, Bu. Berapa sayang? 3. 4. Tidak, Tiga, Bu. Iya. Oke. Personal. Nah, lalu layak itu adalah isu yang masuk akal dan realistis serta relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalah. Oh, Nilainya 5. 5. Oke. Nah, lalu kita pindah lagi ke kurangnya alat APD. Aktualnya 4, Bu, tidak semua. 4, Bu. 4. Oke, P-nya sayang, P-nya 5, Bu. 5 saja, Bu. 4 saja, oke. 4. Lalu K-nya 3. 3. Layaknya 4. Oke. Boleh. Lalu kita lagi ke bawah, bantuan sosial yang tidak merata, A-nya 5 ini, Bu. 5 itu, Bu. 5. Paling hot ini, Bu. Tunggu, 5. 5, Ibu. 5 semua, Bu. K-nya 5. 5 semua itu, Bu. 5. Ya. 5. Nah, lalu kita jumlahkan teman-teman, berarti nilainya 20. Ya. Lalu nilainya berapa, Pak? 15. Ini guru matematika jago-jago nih. 15. 17. Yang di atas 17. Oke, 17. Nah, berarti isu yang paling harus kita selesaikan persoalannya terlebih dahulu adalah bantuan sosial masyarakat yang tidak sesuai dengan masyarakat, ya. Jadi karena bobotnya 20, dia sangat dari aktual problematik dan halayaknya, inilah yang harus kita telusuri dan selesaikan masalahnya. Oke, teman-teman, sampai di sini paham? Ya, Bu. Bu, sangat jelas, Bu. Oke. Lalu setelah APKL kita boleh juga supaya lebih tajam lagi, kita bisa menggunakan USG. Ya, USG. USG ya, oke, saya stop share dulu. USG ini teknik USG ini misalnya urgensi, seberapa urgen, seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis dan ditindaklanjuti. Nah, masalahnya tadi sama ya, dibuat 3 juga masalahnya. Ini boleh dipilih, teman-teman mau pilih APKL atau USG, sama-sama tapisan isu. Ya, sama-sama tapisan isu. Boleh salah satunya saja, boleh 2, silakan. USG nanti ada setiap isu juga diberikan skor 1 sampai 5 sama dengan APKL. APKL atau USG bisa 1 sampai 10 terserah dari banyaknya masalah. Nah, kemudian seriusnya, seberapa serius satu isu harus dibahas, dikaitkan dan ditimbulkan, growing dan seterusnya. Teman-teman melakukan seperti yang saya buat tadi, lalu dijumlahkan jumlah yang terbesar, maka itulah yang harus kita intervensi terlebih dahulu. Sama mungkin dengan dokter ya, kalau orang misalnya sakit jantung tetapi dia ada flu, mungkin flu-nya saja dulu diperbaiki ya dok ya, diobati yang lebih tidak langsung ke jantungnya ya. Nah seperti itu kira-kira nanti juga masalah yang kita buat ini. Kenapa kita tapis isunya? Supaya kita benar-benar menyelesaikan yang benar-benar harus kita selesaikan terlebih dahulu. Nah, setelah kita buat APKL atau USG, kita akan cari apa sebab akibatnya. Ya, jadi pada umumnya biasanya teman-teman di Latsar ini pakai teorinya pakai fishbone, analisisnya pakai fishbone. Fishbone yaitu apa? Analisis tulang ikan untuk mengidentifikasi sebab dan akibat daripada apa saya? Masalahnya. Ya, oke. Nah, jadi kalau fishbone, jadi kita lihat fishbone.
Jadi fishbone. Nah, jadi itu dianalogkan bahwa kepalanya itu adalah akibatnya. Ya. Kepala ikan itu adalah akibat atau masalah yang ditimbulkan dari sebab-sebab. Nah, kemudian kita menyepakati dulu pernyataan masalah. Nah, tadi kan ada masalah yang sudah terpilih, teman-teman, yaitu adalah bansos tadi, ya, yang terpilih. Jadi di kepala ikan itu tadi yang bansos itu tidak merata ke masyarakat, itu kepala ikan. Nah, yang membuatnya tidak merata itu ada sebab akibat. Ya, nah, tuliskan masalah tersebut pada whiteboard atau flip chart. Di sebelah kanan misalnya, bahaya tadi ya, bantuan bansos. Kemudian gambarkan kotak mengelilingi tulisan pernyataan masalah tersebut dengan anak panah horizontal panjang menuju ke arah kotak. Kayak begini kira-kira. Ya, lalu di sini diberikan bahaya apalagi tadi bantuan sosial dan penyebab-penyebabnya. Nah, dari garis horizontal utama berwarna merah buat garis diagonal yang menjadi cabang. Setiap cabang mewakili sebab utama dari masalah yang ditulis. Nah, sebab ini diinterpretasikan sebagai penyebab atau secara visual dalam fishbone seperti tulang ikan. Nah, jadi teman-teman, kenapa harus dikategorikan seperti itu? Supaya kita tahu apakah yang bermasalah, yang sangat bermasalah itu manusianya kah? Sistemnya kah? Metodenya kah? Kan begitu. Atau lingkungannya kah? Ini harus kita tahu. Maka kita harus analisis satu persatu. Ya, ataukah kita pakai 8P? Ya, ada price, tapi kalau tidak cocok jangan dipakai. Atau boleh juga pakai 5S. Yang penting sesuai ya dengan masalahnya. Nah, seperti ini contohnya. Jadi ini disebut dengan faktor-faktor yang bermasalah, faktor utama. Nah, dari faktor utama itu ada lagi sebab-sebabnya kayak seperti ini. Kita akan cari sebab-sebab lalu kita uraikan seperti ini. Ya, jadi ada lagi sub-sebabnya. Misalnya tadi bantuan sosial itu tidak ini. Kenapa sistemnya? Karena pendidikan agama misalnya tidak tuntas, dan seterusnya ya. Nah, ini tadi. Lalu langkah keempat kita kaji, kita sepakati mana sebab-sebab yang paling mungkin. Nah, jadi setelah setiap kategori diisi, carilah sebab yang paling mungkin di antara semua sebab-sebab dan sub-sebabnya. Jika ada sebab yang muncul pada lebih dari satu kategori, kemungkinan petunjuk sebab yang paling mungkin. Nah, dikaji kembali sebab-sebab yang didaftarkan ya, dan seterusnya teman-teman bisa mencari referensi terkait dengan penggunaan fishbone. Fishbone yang kita gunakan di sini adalah fishbone yang artinya teman-teman bisa memahami dan tidak menyulitkan, karena alat bantu itu dipakai untuk memudahkan, bukan untuk membuat teman-teman jadi sulit. Jadi kalau misalnya 6M tidak semuanya ada faktor penyebabnya, tidak usah semua dipakai. Bisa 4M saja, 3M saja, dan seterusnya. Sehingga ketika kita mengkaji dan ada beberapa faktor yang sering terus muncul, maka kemungkinan itulah masalah terbesarnya. Nah, untuk mencarikan beberapa masalah itu kita carikan lagi solusi. Maka solusi yang biasa kita gunakan alat analisisnya itu kita analisis internal dan eksternal. Kalau internal itu adalah kekuatan dan kelemahan, dan kalau eksternalnya itu ada weakness dan opportunity. Ya, nanti kita kawinkan antara strategi SO, WO, ST, WT, dan seterusnya. Ada contoh yang ada di ini ya, yang saya kirim ke Pak Fikram. Nah, lalu kita juga bisa menggunakan analisis TOS. Analisis TOS ini sama dengan SWOT ya. Tetapi yang paling banyak digunakan orang adalah SWOT ya. Lalu setelah kita punya solusi, biasanya dalam SWOT ini kita ketemu 4 solusi. Nah, setelah kita ketemu solusinya, maka kita akan buatkan tapisan lagi. Terakhir ada tapisannya, teman-teman. Saya di slide saya tidak masukkan. Di nilai tapisan itu di halaman di bawah itu ada. Nah, teori tapisan ini digunakan untuk kita melihat masalah yang tepat dan alternatif yang tepat. Ya, nah, jadi alternatifnya tadi ada didapatkan dari mana? Dari SWOT. Tadi perkawinannya antara SO misalnya diambil dari
misalnya SO-nya apa penyelesaiannya. SO-nya misalnya kekuatannya adalah misalnya tanya adanya pelatihan-pelatihan terkait bagaimana penyaluran bansos berbasis online sehingga maksudnya menjadi apa istilahnya ya? Kalau kita ada ininya pengendalinya, nah, akhirnya kita misalnya menyarankan dibuatkannya sistem pengendalian bantuan sosial sehingga apalagi namanya bantuan sosial itu benar-benar transparan misalnya. Itu misalnya solusi yang kita dapatkan misalnya di SO. Nah, atau kita misalnya dapatkan di WO itu adalah adanya apalagi namanya pelatihan-pelatihan tentang penyaluran bantuan sosial berbasis elektronik, misalnya contohnya itu ya. Kemudian ada ST lagi, kita mendayagunakan kekuatan mengatasi ancaman, misalnya memberikan preventif berupa apa misalnya ya poster dan kampanye afirmasi untuk tidak korupsi misalnya. WT misalnya kita akan buat semacam campaign melalui media sosial, misalnya contoh saja ini ya. Nah, setelah hasilnya itu kita akan masukkan dia ke dalam teori tapisan. Teori tapisan itu teman-teman bisa analisa apakah dia efektif. Misalnya tadi saya misalnya mau buat aplikasi apalagi aplikasi pengendalian pemberantasan korupsi. Efektif, iya memang efektif, tapi belum tentu mudah karena aplikasi mahal misalnya, ya kan? Nah, dan biayanya cukup besar dan jumlahnya. Setelah saya jumlahkan dia bobotnya misalnya paling kecil, maka dia nilainya berapa? Nah, itu di Likert juga sama tadi ya. Di Likert bisa menggunakan 1 sampai 5, 1 sampai 10 silakan. Nah, setelah itu hasil tapisannya yang paling besar nilainya, maka itulah yang akan kita lakukan atau aksi perubahan atau aktualisasi yang dilakukan untuk berpikir kreatif dan inovatif untuk membuat solusi atau inovasi bagaimana tahap kegiatan dan untuk menyelesaikan persoalan itu melalui serangkaian kegiatan-kegiatan kreatif dan inovatif. Ya, ada pertanyaan dulu, silahkan. Ada pertanyaan? Jelas Bu, insya Allah Bu. Insya Allah ya jelas ya. Oke, setelah itu penjelasan tugas dulu. Penjelasan tugas individu. Teman-teman sekalian, nanti ada tugas individu. Kita akan mengidentifikasi hot issue. Lalu setelah kita identifikasi ada trending topic, misalnya contoh. Ada AGHT, misalnya trending topiknya tadi seperti tadi bantuan sosial masyarakat. Nah, kita akan melihat contoh apa ancamannya, apa gangguannya, contohnya ya, apa gangguannya, apa hambatannya, dan apa tantangannya melalui media sosial, media online, penelitian, dan lain-lain. Peserta diminta untuk mengelompokkan contoh AGHT, diketik dan dikirim ke PDF, dikirim ke LMS. Nah, jadi identifikasi dulu apa yang menjadi topiknya melalui media sosial, media online, penelitian, dan lain-lain. Lalu kelompokkan yang mana disebut dengan ancaman, yang mana disebut dengan gangguan, hambatan, dan tantangan. Ya, Bapak Ibu ya. Oke, saya kira cukup jelas juga. Kalau ada yang bertanya silakan. Izin Bu mau bertanya Ibu. Silakan Pak Fikram. Yang tugas Ibu kemarin yang kirimnya contoh dengan yang tadi Ibu kirimkan barusan ini, itu kapan ya Bu dikerjakannya ya Bu? Maksudnya ada batas waktunya? Ya, sebentar ini kan ada lagi ini. Nanti kan ada asinkronus, setelah ini asinkronus. Iya Bu. Ya, nanti habis itu misalnya malam nanti dikumpul lagi Pak Fikram, seperti itu. Oh, baik. Iya, jadi setiap hari tugas itu dikumpulkan setiap jam 00 paling terakhir. Iya, jam 00. Jadi soalnya kalau menyeberang besoknya ada lagi tugasnya Pak Fikram. Siap. Ya Pak Fikram ya. Iya, jadi kita akan gunakan
apalagi namanya asinkronus untuk menyelesaikan tugas-tugas kita, ya Pak Fikram. Baik, Bu. Jadi bagi tugas saja dengan teman-teman kalau itu tugas kelompok ya, dibagi tugas, nanti baru disatukan, baru dikirim. Oke? Baik, Bu. Siap, Bu. Ya, terima kasih Pak Fikram. Lalu Terima siapa kasih, Bu. lagi ada ya. Cukup. Lalu tugas kelompok. Nah, peserta brainstorming. Jadi nanti teman-teman akan brainstorming secara online ya. Teman-teman boleh menggunakan nanti media live chat atau teman-teman mau buat pakai WhatsApp video atau mau pakai Zoom gratisan silahkan untuk brainstorming. Nah, nanti yang saya jelaskan tadi sama Pak Fikram supaya gampang. Nah, bagi tugas saja. Siapa yang kerjakan, tentukan dulu misalnya isunya, kan isunya apa, scanning dulu isunya. Setelah isunya ada, teman-teman bagi. Ada yang bikin APKL-nya, kemudian ada yang bikin apa lagi namanya setelah di APKL, kemudian ada yang bikin USGK, atau lalu ada yang bikin fishbone, lalu ada bikin SWOT, lalu ada yang tapis lagi pakai teori tapisan McNamara ya. Ada 5. Jadi dia harus sampai ke teori tapisan. Nah, supaya kita tahu bahwa yang mana yang akan kita lakukan perubahan. Oke? Cukup jelas? Jelas, Bu. Ya, Bu, jelas, Bu. Terima kasih. Kertas kerja ini nanti seperti biasa akan dikirim, diberikan umpan balik oleh Widya Iswara melalui live chat. Jadi kalau ada yang misalnya teman-teman nanti tidak paham atau apa, nanti kita akan jelaskan lagi lebih lanjut. Baik. Baik teman-teman, ini karena sudah sore dan kita akan melanjutkan nanti lagi untuk pengerjaan tugas. Jadi untuk sesi kita hari ini cukup sekian ya. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Saya mohon maaf, saya apresiasi kesabaran teman-teman ya untuk terus belajar ya walaupun kita banyak reschedule dan banyak hambatan. Ya, terima kasih sekali lagi. Saya akhiri untuk sesi kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Terima kasih siang banyak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sehat selalu, Ya, Bu. sama-sama sehat selalu semuanya. Teman-teman, kita langsung live saja karena ini adalah kelompok kita sendiri pada sore hari ini. Jadi langsung teman-teman live sendiri. Pak Elimudin, silakan Pak. Kita akhiri untuk sesi kita hari ini. Silakan, Pak. Pak Elimudin.